selamat malam sahabat hukum. Kembali lagi dengan saya Yuliana dalam podcast pribadi saya. Saya malam ini ditemani narasumber saya beliau sebagai advokat dan praktisi hukum. Beliau Bapak Muhammad Indra Gunawan, SHMH. Selamat malam Pak. Malam Mbak Yuli. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana Pak aktivitas hari ini Pak? Aktivitas hari ini luar biasa Mbak. Kebetulan saya dari pagi tadi ketemu dengan klien, lalu ada jadwal mediasi, dan sore hari tadi saya ditelepon oleh salah satu kader saya sepertinya mendapat undangan dari Mbak Yuli malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir dalam undangan saya malam hari ini. Baik Pak, kita malam ini akan berbincang-bincang tentang kasus tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan penyuapan dan atau gratifikasi. Baik Mbak Yuli, ini adalah satu kasus yang memang sering terjadi di dalam dunia praktisi hukum tentunya, apalagi di Indonesia ya, karena ini sangat riskan. Kenapa riskan? Sebetulnya hakim itu adalah dikatakan sebagai wali atau penggantinya Tuhan di dunia. Iya benar Pak. Namun inilah yang menjadi persoalan, masih ada oknum. Saya katakan kenapa oknum, karena tidak semuanya hakim seperti itu sebetulnya. Namun terkadang mereka terbeli oleh materi, sehingga ini menjadi sorotan yang harus diseriuskan oleh pemerintah dan tentunya bagi para penegak hukum di Indonesia. Iya Pak, dalam kasus tersebut ada tiga hakim dan ada satu pengacara Pak yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana sih Pak peran pengacara dalam dunia peradilan? Ya, ini yang menjadi menarik sebetulnya ketika harus kita bahas peran pengacara itu di dalam dunia peradilan itu seperti apa. Sebetulnya peran pengacara di dalam dunia peradilan sebetulnya tugas kami adalah membela hak daripada seorang tersangka. Namun banyak juga asumsi yang tumbuh berkembang di masyarakat, yakni adalah pengacara adalah seseorang yang membela seseorang yang bersalah. Makanya ini harus diluruskan sebetulnya, keberadaan seorang pengacara adalah bukan membela kesalahan seseorang, namun membela kepentingan atau membela hak-hak daripada seorang tersangka tersebut. Banyak juga yang salah menafsirkan ketika seseorang sudah dibuktikan dengan dua alat bukti, lalu ada saksi, fakta dan peristiwa, sudah bersalah, namun statement masyarakat, pemikiran masyarakat, asumsi masyarakat yang ingin yang misalkan keluarganya menjadi tersangka, inginnya bebas. Nah, ini menjadi dilema sebetulnya. Makanya saya juga berharap kepada rekan-rekan sejawat saya, profesi saya advokat pengacara ini, jangan sampai terbeli oleh materi lalu kita membela seseorang yang sudah jelas mutlak melakukan tindak pidana, lalu dibela mati-matian bagaimana cara keluar, lalu menghalalkan segala macam cara. Akhirnya ya fenomena ini yang kita lihat, dan ini sebetulnya bukan kali pertama yang ada di Indonesia. Namun mungkin ini yang disorot yang sampai viral di Indonesia hari ini ya, tentunya karena mungkin ya itu tadi luar biasa, hakimnya bukan cuma satu, tiga terus pengacaranya juga ya, karena lagi-lagi saya bilang masyarakat juga mulai hari ini harus mau paham, sadar dan mengerti tentang hukum itu sendiri. Itu sih kira-kira Mbak. Berarti peran pengacara itu sangat luar biasa ya Pak dalam dunia peradilan? Tentunya sangat luar biasa sekali. Kenapa luar biasa ya? Karena salah satu profesi yang bisa membela seseorang adalah pengacara. Sekarang Mbak Yuli bayangkan, mohon maaf kita bicara contoh, ada jaksa, ada hakim, ada polisi ya. Jadi penegak hukum itu ada 4. Ketika salah satu misalkan seorang polisi tersandung masalah hukum, dia pasti akan minta bela kepada pengacara. Pengacara ya, benar Pak. Hakim ketika punya permasalahan hukum pasti dia akan minta bantuan ke pengacara. Jaksa termasuk. Dan seorang presiden pun ketika dia tersandung kena masalah hukum, pasti dia akan cari pengacara. Makanya saya berharap pengacara ini ya jangan sampai menghalalkan segala macam cara untuk bisa membela klien. Gitu sih kira-kira Mbak. Sangat luar biasa ya Pak. Tapi pandangan dalam masyarakat itu tentang penegak hukum itu tumpu di bawah
tajam di atas, apa bagaimana nih Pak? Ya, itu memang istilah yang sering kita dengar ya, Iya. katanya hukum tajam ke bawah. Oh, tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Sebetulnya benar, itu Pak. istilah yang hari ini sebetulnya kita sering dengar. Namun persoalannya hari ini ada di masyarakat lagi sih sebetulnya. Iya. Bukan berarti saya mau bilang masyarakat yang salah, tidak. Banyak juga masyarakat yang bicara begitu karena mereka juga nggak ngerti hukum. Iya. Padahal jelas Undang-Undang Dasar kita mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Seharusnya seluruh masyarakat Indonesia hari ini sudah mau mulai aware. Iya. Atau simpelnya hari ini di Kementerian Hukum dan HAM dia punya program namanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum atau KADARHUK. Nah, seharusnya seluruh elemen tingkat pemerintah yang paling rendah adalah tingkat desa atau kelurahan. Mereka harus mau mengadakan kegiatan itu untuk masyarakat sehingga mereka nanti mempunyai masyarakat yang sadar. Sadar tentang hukum, ya. Betul, gitu. Sangat luar biasa berarti peran Ya. hukum dalam masyarakat ya Pak ya. Betul. Oh iya Pak, Bapak sebagai advokat dan praktisi hukum, Bapak juga yang saya ketahui, Bapak juga sebagai ketua umum organisasi masyarakat. Bisa Pak diceritakan tentang organisasi Bapak? Luar biasa ini Mbak Yudi, sepertinya banyak tahu Iya. sekali tentang saya. Iya, Ya, Pak, kebetulan benar, Pak. saya selain sebagai advokat dan praktisi Iya. hukum, saya diberikan amanah, mandat. Alhamdulillah saya juga dipercaya atau diamanahkan menjadi ketua umum salah satu organisasi masyarakat, yakni organisasi Komando Hidupkan Aspirasi Masyarakat yang biasanya disingkat menjadi Komando HAM, teman-teman bilang. Dan ini adalah suatu wadah di mana tempat untuk masyarakat yang awam hukum. Kita sama-sama belajar hukum di sini. Dan alhamdulillah ini organisasi sudah hampir berjalan 6 tahun lamanya, Alhamdulillah. bisa diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah, sangat luar biasa organisasi Bapak. Alhamdulillah. Baik Pak, kembali lagi pada topik malam hari ini tentang 3 hakim dan 1 pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penerimaan dan penyuapan dan atau gratifikasi. Apakah dalam profesi hakim dan pengacara itu ada kode etiknya Pak dalam penegakan hukum? Ya, baik Mbak Yuli, sobat hukum sekalian, tentunya di dalam sebuah profesi apapun sudah barang tentu jelas pasti ada kode etik. Baik itu Pak Hakim, Iya. jaksa, terus pengacara, dokter dan lain-lain pasti ada kode etiknya. Namun yang kita bicarakan pada malam hari ini terkait kode etik hakim dan pengacara, karena kebetulan saya bukan hakim, takutnya nanti saya menjelaskan tentang hakim Iya, nanti saya benar, salahkan, Pak, benar. salah bicara bahaya. Iya betul Pak. Khusus untuk profesi saya yang hari ini memang saya sebagai advokat atau pengacara, di dalam advokat sendiri itu ada kode etiknya. Salah satu kode etik di sana dinyatakan kita dilarang untuk memberi atau menerima bayaran yang bentuknya bukan honor atau jasa. Jadi salah satunya itu. Banyak yang lain juga menghalalkan segala macam cara untuk menangani perkara, itu juga ada dalam sumpah kita ketika kita diangkat, dilantik dan disumpah menjadi seorang advokat. Jadi saya meyakini pasti ada kode etik hakim yang harusnya memang bisa dijalankan oleh hakim itu sendiri dan oleh pengacara tentunya hari ini sedang tersandung kasus. Kira-kira begitu Mbak Iya Yudi. benar Pak. Dalam dunia penegakan hukum paling hanya mungkin ada oknum-oknum ya Pak tentang pengacara itu yang bisa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan sesuap nasi atau setidaknya usaha lah Pak ya. Tapi nggak semua kan Pak pengacara begitu? Ya, seharusnya memang tidak. Kenapa? Karena pengacara adalah salah satu profesi yang mungkin dikenal adalah officium nobile. Officium nobile itu profesi yang terhormat. Sangat mulia ya. Makanya saya berpesan kepada rekan-rekan sejawat saya, jangan pernah menukar profesi atau pekerjaan ini dengan sesuap nasi atau dengan apapun itu, Iya, karena betul, Pak. apapun katanya profesi pengacara ini adalah profesi yang sangat mulia. Iya, Kenapa Bapak. mulia? Karena tugas kita adalah menegakkan keadilan. Jadi ini adalah tugas yang sangat berat sebetulnya, makanya pondasinya advokat itu memang harus kuat. Itu sih kira-kira Pak. Sangat luar biasa Pak sebagai profesi advokat.
Jadi saya ini sebenarnya berminat juga sih Pak jadi advokat Pak. Iya. Jadi hati-hati kalau mau jadi advokat. Iya, sebenarnya saya berminat Pak jadi advokat. Nah, makanya saya ingin belajar dengan Bapak yang sangat berpengalaman dalam dunia advokat dan praktisi hukum, dan Bapak juga yang saya ketahui nih ya, Bapak juga sebagai sekjen di LBH Lembaga Bantuan Luar biasa Hukum ini, Mbak Bintang Yuli. 9 Nusantara. Mbak Yuli sepertinya Pak. banyak tahu banget. Iya, tentang pasti saya. Pak. Jadi kalau Mbak Yuli, saya kalau boleh sedikit cerita Iya, itu, baik. saya pernah mengalami satu dilema. Kenapa dilema? Sebenarnya profesi advokat nih profesi yang benar nggak sih? Artinya mungkin ya Mbak Yuli tahu lah apa, Iya. apalagi dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Iya, tentang Ini bukan suatu penegakan kejadian yang baru ya. Iya benar Pak. Suap menyuap itu di dalam dunia profesi penegakan Iya. hukum, apalagi tentunya itu apa ya, profesi apa suatu perbuatan yang kadang sulit dihilangkan. Iya. Makanya saya berpikir berkali-kali dulu tuh apa saya jadi advokat apa enggak gitu kan. Iya. Nah tapi saya dapat hikmah waktu itu, saya nggak sengaja lihat sebuah video di YouTube ceritanya. Iya. Jadi video itu berkata begini, jangan ragu ketika kamu mau menjadi seorang pengacara. Kenapa? Karena satu-satunya profesi yang bisa bela orang yang bersalah hanya pengacara. Ulama salah, dizolimi, diintimidasi, ya pasti pengacara yang bisa bela itu. Akhirnya dari situ saya mendapatkan inspirasi, akhirnya bismillah, dan ya sampai hari ini lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan saya tetap istiqomah, tidak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira begitu Mbak Yuli. Berarti termotivasi dengan video dong Pak ya? Betul Mbak Yuli, karena memang Luar kita kan biasa, termotivasi kan di mana aja. Iya benar-benar Pak. Gitulah kira-kira. Luar biasa. Ini kayaknya patut dicontohin bagaimana ya Pak ya? Mudah-mudahan lah bisa Luar menjadi biasa. inspirasi buat Iya, teman-teman. Pak. Gitu Mbak. Saya juga berdoa semoga saya bisa Amin. mengikut Bapak, termotivasi Pasti sama bisa, Bapak. pasti bisa. Makasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Sama-sama. sudah menemani saya di podcast saya malam hari ini. Ya semoga podcast saya malam hari ini bermanfaat untuk semua masyarakat. Amin. Dan dapat bernilai bahwa penegakan hukum itu nggak semua oknum itu bermasalah, itu hanya berbagai oknum saja ya, tidak semua. Contohnya kayak pengacara, hakim, nggak semua oknum, hanya beberapa oknum saja. Jadi semua penilaian dari masyarakat tentang penegak hukum yang tajam di bawah, tumpul di atas itu tidak semua, tapi penilaian masyarakat tuh sangat apalagi kita tentang dunia hukum ini ya, kalau mau kita viral pasti di sosial media. Dan untuk podcast hari ini saya ini hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, nggak semua penegakan hukum itu bisa dibayar, hanya salah satu oknum saja ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah hadir dalam podcast saya malam hari ini. Untuk semua rekan-rekan sahabat hukum, semoga apa yang saya sampaikan dan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Indra Gunawan, SAMH, sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Makasih.